Terhadap usulan tersebut, terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025, yaitu 1. RUU tentang perampasan aset, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang kawasan industri. Setelah unjuk rasa sepekan di berbagai wilayah Indonesia, pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat mempercepat pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. DPR akhirnya sepakat memasukkan RUU perampasan aset ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025. Padahal sebelum unjuk rasa besar terjadi di Indonesia, DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa RUU perampasan aset masuk ke dalam prolegnas jangka menengah yang penyelesaiannya bisa hingga tahun 2029 atau bahkan lebih apabila tidak kunjung dibahas. Percepatan pembahasan RUU perampasan aset itu terjadi setelah Balik DPR menggelar rapat evaluasi Prolegnas 2025 bersama Menteri Hukum dan Panitia Perancangan Undang-Undang atau PPUU pada Selasa 9 September di ruang rapat Balik DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut terdapat 3 RUU yang diusulkan masuk ke dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas 2025, yakni salah satunya RUU perampasan aset. Selain tentang perampasan aset, 2 RUU lainnya adalah RUU tentang Kamar Dagang dan Industri atau Kadin dan RUU tentang kawasan industri. Bob mengatakan ketiga RUU itu tetap menjadi RUU inisiatif DPR sehingga tidak lagi perlu diperdebatkan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah setuju dengan usulan Balik DPR agar RUU perampasan aset masuk ke prolegnas prioritas 2025. Supratman kemudian berterima kasih kepada Balik DPR karena memasukkan RUU itu ke dalam prolegnas prioritas 2025. Menurutnya pemerintah sebenarnya sudah siap untuk mengusulkan RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Diketahui belakangan Indonesia berduka selama sepekan terakhir usai kemarahan masyarakat yang akhirnya pecah karena ulah para pemimpin yang zolim. Unjuk rasa maraton yang berlangsung sejak Senin 25 Agustus hingga Sabtu 30 Agustus menjadi unjuk rasa terbesar di Indonesia setelah reformasi 1998. Pasalnya unjuk rasa tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, bukan hanya mahasiswa, namun juga siswa SMA, pengemudi ojek online atau ojol, hingga masyarakat dari berbagai kalangan. Bukan hanya terfokus di Jakarta, unjuk rasa juga menyebar hingga ke berbagai wilayah Indonesia seperti Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, hingga Serang. Usai unjuk rasa, terciptakan tuntutan 17+8 yang harus diwujudkan pemerintah dan DPR RI dalam tenggat waktu yang ditentukan. Di antara tuntutan tersebut ialah segera mengesahkan RUU perampasan aset minimal sebelum 31 Agustus 2026. Kedua, tahap pembahasan tingkat 1, 5 RUU. 3, akan masuk tahap 1 atau menunggu penugasan 1 RUU. Keempat, proses penyusunan di komisi atau balek atau anggota 25 RUU, dalam artian 2 RUU sudah selesai, menunggu paripurna menjadi usul inisiatif DPR. Jumlah total 33 RUU prioritas tahun 2025 dan 12 RUU kumulatif terbuka. Adapun 8 prioritas tahun 2025 yang disiapkan oleh pemerintah berdasarkan inventarisasi Badan Legislasi dapat disampaikan sebagai berikut. Telah disahkan menjadi RUU, kemudian kedua tahap pembicaraan tingkat 1, 6 RUU, 3 RUU operan, dan 3 RUU kumulatif terbuka. Kemudian proses penyusunan 5 RUU, dan 8 RUU prioritas tahun 2025 serta 3 RUU kumulatif terbuka. Adapun 1 RUU prioritas tahun 2025 yang disiapkan oleh DPD masih dalam tahap penyusunan. Penyusunan sudah disusun. Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa perkembangan pencapaian prolegnas RUU prioritas tahun 2025 sebagai berikut. A. Telah disahkan menjadi Undang-Undang 14, banyak 14 RUU, dalam kurung 12 RUU kumulatif terbuka. B. Tahap pembicaraan tingkat 1, sebanyak 11 RUU,
dalam kurung 3 RUU kumulatif terbuka, C akan memasuki tingkat 1 RUU, dan penyusunan di DPR, DPD, dan pemerintah sebanyak 31 RUU. Kami informasikan bahwa legislasi juga telah menerima beberapa usulan RUU untuk dapat dimasukkan dalam prolegnas RUU tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut. 1. RUU tentang kawasan industri, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang transportasi online, 4. RUU tentang Patriot Bond, 5. RUU tentang Kepolisian Republik Indonesia, 6. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, 7. RUU tentang Satu Data Indonesia, 8. RUU tentang Pekerja Lepas Indonesia, dan 9. RUU tentang Pekerja Platform Indonesia. Ada satu lagi, ini BUMD ya, tapi nanti biar kita ini. Sudah masuk di long list ya? Oke. Terhadap usulan tersebut, terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025, yaitu 1. RUU tentang perampasan aset, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang kawasan industri. Ya, 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ya, jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. Ya. Tentunya kami mengharapkan tanggapan, pandangan dari pemerintah dan DPD RI. Ya, tentu di sini banyak juga tanggapan. Ada pandangan, karena Pak Menteri Hukumnya ini mantan Ketua Balek 2 periode, berarti selain pandangan dan tanggapan, saran dan nasihat. Nah, seperti Lupa subscribe ya.